ketika pilihan politik kita berbeda. Saya tidak mau jadi beban politiknya Pak Jokowi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa birokrasi itu jangan dijauhi, tapi dikawani. Kalau misalkan ditanya apa sih pelajaran kita untuk melihat hari ini, jangan percaya orang, tapi percayalah nilai. Kekuasaan itu harus diawasi, dan itu bukan tugas 1-2 lembaga pemerintah, tapi kita masyarakat sipil. Jadi kekuasaan itu candu. Kekuasaan itu akan menyejahterakan kalau kita waras dan sadar. Saya itu kaget, takjub, dan juga gembira bahwa masih ada harapan. Ketika tanggal 22 Agustus kemarin, kawan-kawan mahasiswa yang kita bicara itu adalah Gen Z, tiba-tiba mengkoordinasikan dirinya sendiri. Dan melihat situasi pilkada sekarang, gimana nih? Saya rasa kalau misalkan jawaban cepat saya ini meng-copy paste praktek-praktek pilpres. Kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Nah, sejak Januari 2024 gitu ya, kita sudah menghadapi berbagai kontroversi gitu ya, menjelang gelaran pilkada mendatang. Nah, sebenarnya ada kontroversi yang paling besar waktu itu ya, ada upaya revisi undang-undang pilkada oleh DPR gitu, itu upaya menganulir putusan MK soal batas usia calon kepala daerah dan juga ambang batas partai politik threshold gitu. Nah, itu kontroversi itu termasuk yang sangat besar. Juga belum lagi kontroversi lain soal calon tunggal yang bertarung dengan kota kosong, itu juga sempat ramai sekali gitu ya di media sosial gitu. Nah, kemudian kontroversi yang besar itu mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk turun ke jalan menolak RUU Pilkada, itu dari akademisi, mahasiswa, kemudian juga masyarakat awam gitu ya, yang bahkan mereka juga berusaha untuk menyuarakan ketidaksetujuan atas RUU Pilkada gitu. Nah, sebenarnya kontroversi itu juga akhirnya memunculkan berbagai spekulasi dari masyarakat. Katanya kondisi politik kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya teman-teman, dan apakah benar seperti itu? Nah, langsung aja kita mau ngobrol bareng sama seorang pengamat juga gitu ya, seorang aktivis juga, seorang analis militer gitu ya, Mbak Jaleswari Pramodawardhani. Selamat datang. Ya, terima kasih. Ini akrabnya disapa Mbak Dani ya berarti ya? Ya. Oke. Silakan. Oke, ini gimana kabarnya Mbak Dani? Baik, saya baik, sehat. Dan Alhamdulillah harus sehat. Oh, dan harus sehat ya. Iya, dan ini, harus waras. Dan harus waras. Oke, itu harus digaris bawahi ya, harus waras ya. Kayaknya sejak udah lama ya Mbak Dani nggak terlihat gitu ya di media, di publik gitu ya, atau ini jangan-jangan podcast pertamanya Mbak Dani, atau udah datang ke podcast lain? Iya, memang itu juga pertanyaan kawan-kawan media, tapi sebetulnya saya sudah diundang di beberapa podcast, salah satunya di Uncensored-nya Mas Akbar, Bang Akbar Faisal. Terus kemudian ada kanal SA atau terus kemudian yang terakhir itu Bongkar Bangkir. Dan saya suka karena dan sekarang di Tirto. Terima kasih undangannya, dan saya suka karena hostnya kawan-kawan muda. Oh iya, saya juga sambil belajar nih Mbak ya gitu. Ya justru orang-orang muda ini harus speak up, harus di depan sekarang dalam situasi yang tadi negara sedang tidak baik-baik saja. Ini senang sekali sih mengundang Mbak Dani karena pengen tahu tadi ya, apakah benar sekarang situasi Indonesia itu politiknya sedang kacau gitu ya, sedang karut-marut gitu ya, setelah kemarin kontroversi yang booming sekali dan panas sekali sampai gerakan-gerakan peringatan darurat dan semacamnya itu ya. Tapi kan Mbak Dani ini adalah dulu sempat berkecimpung di istana gitu ya, ex Deputi 5 KSP. Nah, sekarang sebagai kepala di Lab 45 ya, itu lembaga riset berarti ya. Lab 45 adalah lembaga riset kebijakan publik. Di sana bidang yang lebih kami fokus ke geopolitik, ekopol, dan polkam, dan politik media. Tapi yang mau di highlight, kenapa keluar dari KSP gitu? Wow. Ini pertanyaan yang
Kepo sih, aku seakan kepo mudah sih. gitu ya, tetapi sebetulnya penjelasannya bisa panjang. Jadi Iya. banyak sekali yang menanyakan kenapa Mm-mm. saya mundur atau kenapa saya keluar dari kantor staf presiden. Iya. Alasan cepatnya Mm-mm. adalah karena waktu itu saya bergabung dengan TPN yang sebetulnya dilihat dari aturan nggak apa-apa, saya Iya, nggak keluar nggak apa-apa, Mm-mm, mm-mm. karena ada aturan-aturan Mm-mm. yang sudah saya penuhi. Misalnya Oke. saya keluar dari komisaris, saya keluar Mm-mm. saya keluar sejak Oktober malah. Terus kemudian tetapi kenapa saya baru keluar belakangan, karena Mm-mm. sebetulnya ketika keluar dari komisaris itu saya sebetulnya juga pengen langsung keluar, tetapi waktu itu dilarang Pak Mahfud, Oke. Menko Polhukam waktu itu, karena alasannya memang lebih kepada kerja teknokratis. Ada beberapa pekerjaan rumah penting yang harus kita selesaikan, yaitu penyelesaian HAM berat. non-judisial, pelanggaran HAM berat masa lalu, dan kita masih punya beberapa hal yang perlu dituntaskan. Tetapi waktu itu saya kemudian ternyata tidak mudah, maksudnya ketika pilihan politik kita berbeda, dan kemudian kita masih ada di sana, saya tidak mau menjadi, alasan saya waktu itu adalah saya tidak mau jadi beban politiknya Pak Jokowi, maupun kawan-kawan yang merasa ini kenapa Deputi 5 pilihan politiknya berbeda tapi kok masih di dalam. Sebetulnya bisa saja saya berargumen bahwa saya akan profesional dengan, tapi itu kan agak susah untuk dijelaskan semacam itu, karena pada umumnya orang akan percaya bahwa akan sulit orang yang berbeda pilihan politiknya tetap kerja di di tempat yang itu tadi yang berbeda. Nah, akhirnya ketimbang saya ini menjadi beban politik semacam itu, dan kemudian terus terang saya memilih pilihan politik yang berbeda itu ya karena ada ukuran-ukuran yang waktu itu juga berbeda, yang saya ingin menyampirkan harapan baru kepada Pilpres ke depan gitu ya. Sama sebetulnya seperti saya punya harapan baru dulu kepada Pak Jokowi gitu ya. Jadi sebetulnya ini wajar aja gitu ya. Jadi ketika saya mundur, saya merasa bahwa harapan-harapan itu karena Pak Jokowi punya pilihan politik yang berbeda dengan saya. Ya, saya tidak melihat bahwa harapan baru itu ada di sana gitu. Jadi makanya saya mencoba untuk menyampaikan itu, tetapi saya paham kalau tetap ada pro kontra seputar saya mundur gitu ya. Jadi itu sih sebetulnya memang ada situasi-situasi yang memang lebih karena perbedaan politik dan harapan-harapan itu. Tapi memang sepertinya tidak sesederhana hanya karena mungkin bergabung di tim pemenangannya Ganjar Mahfud pasti, waktu itu. Pasti itu tidak sekedar itu, karena kan waktu itu ketika kita bicara soal Pilpres gitu ya, itu kan kita akan melihat bagaimana kontestasi antara para kandidat gitu ya, kan kita lebih milih, saya lebih milih yang ini karena ini masuk akal, karena ini sesuai dengan yang sudah ada, jadi atau diteruskan, diubah atau apa. Tapi kan maksudnya kita harus menjadi pemilih rasional di situ kan. Dan pilihan-pilihan rasional saya mengatakan bahwa saya memilih waktu itu Ganjar Mahfud. Tapi ketika di periode 2 gitu, Mbak Dani tuh melihat apa sih gitu di periode 2 itu yang akhirnya memutuskan untuk ada ideologi-ideologi yang gak sejalan lagi dengan Bapak gitu, seperti di periode 1? Iya, buat saya negara ini kan sebuah negara besar ya, dan kita ini penting untuk disiplin dan tertib terhadap konstitusi, bahwa kita tuh harus disiplin untuk menjalankan konstitusi. Itu sebuah pedoman lah, ibaratnya supaya kita nggak tersesat itu ya, kita memilih konstitusi itu untuk menjadi pedoman kita bernegara gitu. Nah, ketika aturan-aturan itu, ketika hal-hal yang menjadi pedoman kita bersama itu kemudian satu persatu mulai
bukan hanya ditanggalkan tetapi ditabrak gitu ya. Itu saya rasa kita juga sudah harus mulai mempertanyakan. Kemudian pertanyaannya kan, Mbak Dani punya upaya nggak seperti itu? Sering orang mengira bahwa di lingkaran atau ring satu presiden itu kita leluasa untuk mundar-mandir masuk kantornya presiden. Saya rasa saya kan di bawah Pak Muldoko ya, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Jadi mekanisme yang kita bangun di kantor staf presiden itu, kita misalnya memilih membuat catatan atau political untuk bikin semacam paper atau usulan-usulan yang sifatnya politik gitu ya, dari hasil kajian kita, terus kemudian diskusi-diskusi dengan tema-tema yang sudah kita pilih gitu ya. Dan dari hasil-hasil kajian-kajian kita, saya biasanya melaporkan itu ke Pak Muldoko gitu. Jadi saya melaporkan ke Pak Muldoko, dari sana Bapak menyampaikan ke Presiden. Nah, tentu saja kajian-kajian kita ini, kami kan di dalam itu kan ada peneliti, ada akademisi, ada NGO. Jadi kami melihat dari berbagai perspektif gitu. Jadi misalkan ada demo tentang apa gitu, kita harus langsung merespons apa tindakan kita. Plus minusnya apa kalau kita memilih, kalau negara atau pemerintah memilih tindakan-tindakan ini. Secara politik, secara sosial, budaya, secara konstitusional ini. Jadi kita memang betul-betul kajian-kajian itu memang mendasarkan kepada kajian-kajian substantif yang mendasarkan kepada akademik, ada fakta-fakta politik, ada hukum itu kan perlu diambil juga gitu. Jadi hukum itu juga jangan ditabrak untuk kepentingan politik gitu, misalkan seperti itu. Jadi itu mekanismenya gitu. Jadi saya ilustrasi saja, misalnya kebetulan saya megang tema ini betul. Jadi ketika kita menerbitkan RUU tindak pidana kekerasan seksual, itu kan RUU yang sudah mangkrak 8 tahun. Betul. Saya ini sebenarnya semacam exercise dalam artian saya tuh dan tim tuh mikir, masa sih kok bisa 8 tahun padahal ini itu penting sekali gitu, korban ini. Dan ini saya belum pernah melihat sebuah RUU yang kemudian kolaborasi semuanya. Teman-teman media tuh kita harus berterima kasih, karena pada saat RUU itu kita bahas di pemerintah, itu teman-teman media tuh menaikkan kasus-kasus korban kekerasan seksual. Jadi itu nyambung gitu antara apa yang momentumnya pas banget. Jadi waktu itu kami mengusulkan ke Pak Muldoko gitu ya, Pak, ini harus, karena desakan kawan masyarakat sipil, teman-teman yang sudah mengawal lama ini, kawan-kawan DPR yang sebetulnya ada sebagian besar masih ada di Senayan yang juga nggak asing dengan isu ini. Ini kemudian gimana caranya kita semua merangkul. Pada dasarnya kita tuh pengen diwongki. Jadi jangan ada yang ditinggal gitu. Jangan ada yang ditinggal. Waktu itu akhirnya kami dari Kedeputian saya ngelit itu. Dan kemudian kerjasama dengan Kemenkumham. Kita nggak bisa sendiri. Jadi jadi kita itu benar-benar bukan sebagai sebuah kerja teknokratis yang biasa rutin, tetapi memang harus ada banyak ngomong, ada koordinasi. Ayo kita ini yuk, ini segala macam, karena ini penting. Nah kebetulan teman-teman media tuh membantu kita betul. Jadi di kota ini, di kota itu dilalahnya tuh terus itu. Jadi itu isu tuh terus. Jadi akhirnya mendapatkan perhatian dari berbagai ini. Kita libatkan DPR, teman-teman NGO yang lama. 1 tahun Mbak, ketika gugus tugas RUU TPKS ini, pembahasan ini dilakukan, itu benar-benar Pak Muldoko tuh memanggil para menteri, para menteri yang berkaitan. Jadi kita memang dari atas, benar-benar top down, karena itu akan efektif kalau dilakukan itu. Karena kami penasaran aja, masa sih 8 tahun tuh di mana letak kesalahannya untuk sebuah RUU yang betul-betul korban itu menunggu gitu. Akhirnya itu tadi,
gugus tugas di ini yang dipilih adalah orang-orang terbaik di situ dari kementerian lembaga, bukan sekedar yang non job siapa gitu yang gini-gini enggak. Kan biasanya gugus tugas tuh kadang-kadang semacam itu. Jadi kita memilih Pak Muldoko ketika rapat dengan para menteri itu tolong kirimkan orang terbaik. Dan orang terbaik itu kebetulan Wamenkumham itu kan ini ya ada beberapa kementerian lembaga yang mitra strategisnya jadi tahu si A, si B, si C. Jadi di situ inilah orang yang boleh meninggalkan semua pekerjaannya untuk kita fokus di sini. Itu betul-betul gugus tugas yang by name juga berdasarkan kementerian lembaga apa gitu. Jadi nggak boleh ganti, nggak boleh. Nanti ganti orang baru mulai dari awal itu menjengkelkan. Karena pengalaman ini akhirnya kita ketat di situ. Nah kebetulan Ibu Menteri Bintang mendukung segala macam. Jadi itu mulus. Saya Mbak itu selama 1 tahun kalau ada konsinyiring 1-2 hari saya tuh dari jam 8 sampai jam 10 malam tuh ada di kursi ini. Dan itu gantian sama Pak Wamenkumham. Saya bilang, kita nggak boleh salah satu kita ini pergi. Kalau pergi itu ada deputi, ada dirjen tuh ikut pergi nanti. Jadi segitunya gitu. Dan itu maksud saya sampai bilang ini silent. Silent dalam artian nggak usah woro-woro ke media dulu. Kalau ke media tuh hal-hal yang strategis yang nggak kontroversial. Jadi kerja silent itu juga nggak mudah karena kadang-kadang kita ada perkembangan sedikit aja kan pengennya bicara ini. Betul. Nah karena kita melihat ini itu kan ada ininya ya di media sudah disampaikan ke media tapi ternyata kontroversial lagi segala macam. Nah akhirnya Mbak itu intinya selama kurang lebih hampir setahun itu kemudian kita dalam prosesnya DPR jangan ditinggal. Itu DPR dalam rapat-rapat itu ini. Jadi kurang lebih semacam itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa birokrasi itu jangan dijauhi, tapi dikawani. Tetapi kalau kita bicara soal politik yang tadi itu ini segala macam itu memang nggak mudah menjelaskannya gitu. Ini ketika kita bicara soal pemerintah atau presiden atau apapun, ini ada sebuah birokrasi yang kerjanya udah acek, yang sudah puluhan tahun. Jadi siapapun presidennya, dia akan melakukan kerja-kerja yang sama seperti itu. Ini apolitis gitu, nggak boleh gitu. Jadi ketika ada pemimpin yang membuat birokrasi ini menjadi politis, itu mengacaukan semuanya. Menghancurkan. Iya, karena birokrasi itu tugas utamanya itu pelayanan publik, gitu. Jadi nggak bisa memilih publik yang ini, jangan yang itu tuh nggak bisa. Itu dengan berbagai upayanya Mbak Dani dan juga teman-teman dalam istana gitu ya tadi menyampaikan semuanya gitu ya, menyampaikan semuanya ke Pak Muldoko. Itu kemudian respon Pak Jokowi itu seperti apa sih? Langsung beliau merespons langsung ke publik bahwa ini perlu segera dibahas dan diperintahkan KSP, Menteri Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tuh bersama-sama untuk segera ini dan kemudian berkoordinasi dengan kawan-kawan DPR gitu. Jadi itu karena itulah presiden siapapun itu yang kalau misalkan untuk hal-hal yang kemaslahatan publik itu cepat, begitu ngomong kita eksekusi di bawah itu langsung simbiosis mutualisme terjadi, kolaborasi itu ada gitu. Tapi itu sepertinya situasi yang agak berbeda ya kalau dilihat dengan dewasa ini ya, sekarang ini ya gitu ya, di Pak Jokowi yang sudah sebentar lagi akan purna tugas gitu kan. Dulu kan pas di awal-awal memang di periode pertama dia bertugas gitu, sempat majalah Time juga sempat membuat headline, bukan headline sih sebenarnya, bilang Pak Jokowi itu sebagai a new hope gitu ya, harapan baru. Tapi kalau misalkan dilihat di situasi sekarang sepertinya itu menggeser harapan baru itu. Apakah tadi sudah disebutkan sama Mbak Dani gitu ya, perbedaan dukungannya beliau. Sebenarnya ada lagi nggak sih Mbak yang mengganjal di Mbak Dani gitu sampai hari ini gitu? Ya mungkin kesalahan kita adalah
kita melihat harapan tuh statis ya. Padahal harapan tuh dinamis. Orang itu dinamis. Jadi kalau melihat hari ini, mungkin kalau misalkan ditanya apa sih pelajaran kita untuk melihat hari ini, jangan percaya orang, tapi percayalah nilai. Itu. Jadi karena orang bisa berubah. Harapan orang itu bisa berkembang. Berkembang itu apakah itu tetap lurus aja, menyesatkan atau belak-belak atau kita nggak ini. Tapi kekuasaan itu harus diawasi. Kekuasaan itu harus diawasi dan itu bukan tugas 1-2 lembaga pemerintah, tapi kita masyarakat sipil. Kita masyarakat sipil yang harus ikut mengawasi karena kita sudah menyerahkan mandat itu ke yang namanya presiden kita. Gitu. Jadi kitalah yang mengawasi itu dan mengawasi itu bukan kemudian dikotomis yang di dalam atau di luar. Gitu. Ada kan sinisme yang mengatakan ya kalau sudah di dalam pasti sudah berubah dekat dengan kekuasaan. Itu menyederhanakan persoalan gitu. Terus terang saya yang waktu itu di dalam agak jengkel gitu karena juga banyak teman-teman yang kerja keras tetapi dia sendiri dalam jadi gini loh, kalau udah arahan presiden itu kan semua harus tegak lurus, harus tegak lurus, wajib tegak lurus kalau presiden. Birokrasi kami pun juga seperti itu. Tapi ibaratnya kalau birokrasi itu kan memang dia harus patuh karena satu komando ya. Kita nggak bisa ngebayangin kalau birokrasi atau TNI Polri itu arahan satu komando gitu, kemudian harus belok-belok malah kita nggak bisa melihat itu. Tapi kami yang di kantor staf presiden itu, saya merasa ya kita tuh punya kemewahan karena kami bukan birokrat, tapi kami adalah sebetulnya dibentuk karena political appointee-nya presiden gitu. Jadi kita bergerak di situ dan kita melakukan hal-hal yang itu tadi kayak semacam check and balances lah kali ini. Kita kita tegak lurus tapi kita tetap ada nilai yang kita genggam, entah itu nilai kemanusiaan, demokrasi, hukum yang tidak tumpul ke bawah, tajam ke bawah dan seperti itulah. Tapi sebenarnya Pak Jokowi itu menerima semua masukan-masukan nggak sih? Mungkin Mbak Dani juga kan punya catatan-catatan atau mungkin paling tidak ada 3. Paling tidak kalau yang saya langsung RUU TPKS menjadi TPKS dan kemudian PPRT. PPRT itu lebih parah lagi, itu 20 tahun mangkrak. 20 tahun mangkrak. Tetapi kami tim kami di KSP sudah menyelesaikan sampai ke DPR. Jadi itu bola panas itu sudah bukan di pemerintah lagi. Terus yang ketiga Papua. Waktu di awal tuh presiden itu kan menampakkan keseriusan dan kepeduliannya terhadap Papua. Salah satu yang mungkin sangat teknis itu adalah bagaimana pasar mama-mama Papua yang 13-an tahun mangkrak itu pun akhirnya bisa. Nah itu tadi akhirnya memang kita di birokrasi pemerintahan itu butuh orang-orang, harus memperbanyak orang-orang yang bisa mengorkestrasi kerja-kerja itu, tidak sekedar kerja yang mengada rutin-rutin gitu aja, tapi bukan sekedar output aja, tetapi outcome-nya apa gitu. Misalkan dengan pasar di sana itu bukan hanya dulu nggak ada pasar, sekarang dibangun pasar, tapi itu gunanya pasar itu apa, tujuannya gitu. apa? Apakah juga menyejahterakan secara langsung tidak langsung kepada ibu-ibu atau mama-mama Papua? Nggak hanya formalitas berarti ya. Betul. Jadi kerja-kerja seperti itu. Saya hanya ingin mengatakan gini loh, hari ini kita bisa sampai pada penilaian terhadap presiden dengan segala macam kontroversialnya. Tapi karena saya peneliti, saya akan menyampaikan bahwa manusia itu kompleks. Jadi kekuasaan itu kita semua sepakat itu candu. Nah itu betul-betul seperti kita memegang bola panas lah ya. Kekuasaan itu akan menyejahterakan kalau kita waras dan sadar betul bagaimana itu dilakukan. Tapi kalau itu sekedar kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, kepentingan sekelompok tertentu, golongan tertentu, nah itu akan berubah. Sebaik-baik orang ya, kalau nggak ada pengawasan yang melekat, tidak ada yang sistem ini kan
pengawasan kita tuh juga termasuk lemah gitu. Iya. Kadang-kadang kita ini kan melihat katakanlah pemimpin atau tokoh-tokoh yang harusnya menyejahterakan dan berikan rasa aman kepada semua warga dengan tanpa pilih kasih itu kan kemudian diperlihatkan dengan yang ini, itu kan kadang-kadang kita marah, tetapi kita lupa harus kita ciptakan mekanismenya. Jadi saya tuh melihat ya ke depan itu kita harus menciptakan mekanisme kita sendiri untuk bagaimana pengawasan itu lebih efektif, dan kemudian kita nggak ada yang namanya pendidikan politik publik itu. Saya nggak tahu ya, tapi masa Pak Jokowi 10 tahun itu semua orang-orang baik, akademisi semua itu banyak sekali yang masuk, dan saya sering bilang ke kawan-kawan juga, ya kita juga nggak bisa mengelak, kita juga bagian dari berkontribusi mungkin, walaupun kita tidak melakukan hal yang menyimpang misalnya, tetapi kita tidak cukup keras atau mungkin kita tuh tidak cukup berjuang lebih ini, dan kemudian nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri. Betul. Ada momen nggak sih Mbak Dani tuh merasa kecewa dengan pilihan kebijakannya Pak Jokowi gitu? Pada KPK yang pertama, KPK. Ya, perubahan KPK yang kemudian menjadi satu rumpun dengan pemerintahan itu sebetulnya rentetan. Pertama Mas Gibran, kemudian Mas Bobi, terus KPK, terus kemudian ke sana. Ya itu ya. Pak Jokowi pasti akan tetap disalahkan karena dia sebagai pemimpin tertinggi gitu, apapun itu. Tetapi kita juga ikut berkontribusi, mungkin yang di dalam itu kurang keras atau, tapi yang jelas waktu itu kami sudah sangat berupaya. Bahkan kajian ataupun analisis kita untuk tidak melakukan itu menurut kami sudah sangat keras gitu. Jadi kita nggak bisa seakan-akan saya itu dan kawan-kawan di KSP itu hanya satu unsur, satu elemen. Pak Jokowi itu punya banyak pintu. Betul. Punya banyak pintu, punya banyak orang. Dan kalau sering dikatakan Pak Jokowi itu pembisiknya siapa, jangan bilang gitu. Pak Jokowi itu sangat otoritatif, sangat sangat otonom. Dia memang banyak pembisiknya, tetapi pada akhirnya dialah yang menentukan. Betul. Ini juga untuk menghindari kita untuk menyalahkan orang lain. Walau gimana pemimpin tertinggi itu yang paling harus bertanggung jawab. Karena memang sudah banyak pembisik-pembisiknya, tapi kan pada akhirnya yang paling menentukan. Karena itulah kita pilih presiden dia kan waktu itu. Jadi dialah yang bertanggung jawab untuk semua yang telah diputuskan. Nah, tapi sebagai akademisi gitu ya, Mbak Dani kan udah dari 2014 ya berarti di istana ya. Saya 2015. Sekitaran segitulah ya. 2015. Kemudian melihat akademisi-akademisi yang juga masuk ke istana itu seperti apa sih Mbak melihatnya? Ya karena waktu itu kita ingin membuktikan saja bahwa kami para akademisi, peneliti memang harus diakui memang punya harapan tadi itu loh. Jadi ketika kita euforia tentang presiden terpilihnya Presiden Jokowi, itu kan kalau waktu itu kan sampai ada tagline Jokowi adalah kita, itu kan menunjukkan bahwa ini loh nggak darah biru, nggak punya darah biru politik, tapi betul. Bisa di sana. Jadi ini punya harapan bagi si Badu, si Husin Hasan di pelosok kampung sana, bahwa saya suatu saat nanti bisa loh jadi presiden kalau saya capable, kalau saya berintegritas, apapun namanya gitu. Ini dengan tubuh rakyatnya, saya bilang selalu tubuh rakyatnya, dan kemudian kita langsung bilang, kan kita selalu mendikotomi itu, elit itu buruk, rakyat itu baik. Jadi Pak Jokowi itu nggak usah ngomong dulu,
tubuh rakyatnya itu Iya, sudah langsung kita memitoskan dia orang baik. Betul. Dia orang yang tidak mungkin berbuat jahat, menyimpang. Dia dari keluarga biasa-biasa saja, pasti dia akan memperlakukan kekuasaan itu tidak seperti yang lain-lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah, mitos yang tidak sengaja kita bangun itu akhirnya juga membuat mungkin lensa kritis kita tuh juga agak memudar. Jadi kita juga perlu loh otokritik, karena dengan otokritik itu kita bisa maju gitu, maksudnya kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Kita nggak apa-apa, kita memang luka gitu ya, kita luka, kita jatuh, tapi ya kita harus bangkit lagi gitu. Tapi dengan cara itu tadi, apa sih, otokritik terhadap diri sendiri gitu. Nah, dengan berhasilnya RUU TPKS tadi yang didorong gitu ya sama Mbak Dani dan teman-teman, juga RUU RT ya, yaitu sebenarnya kalau misalkan dilihat peran akademisi ini di masa depan tuh akan berdampak seperti apa sih? Oh, sangat luar biasa. Justru sekarang ini gini, kawan-kawan yang pernah sekolah, kawan-kawan yang pernah kuliah, itu kan sebetulnya kita itu sebagai mahasiswa atau pernah mahasiswa itu kan diajarkan untuk berpikir secara metodologis, check and recheck. Kemudian hal-hal yang sifatnya objektivitas, rasional, kita harus melakukan triangulasi data. Itu kan artinya kita jangan percaya gitu aja. Realita atau fakta sosial berlapis-lapis. Kita juga tidak mudah untuk mengabstraksikan sosial yang ada di ini harus dengan ilmu gitu loh, Mas saya. Nah, dengan begitu kan kita melihat bahwa golongan akademisi, kemudian kawan-kawan NGO dan lain-lain itu kan sesuatu unsur yang sangat penting gitu loh, dalam memikroskopin jalannya pemerintahan itu. Karena dengan misalkan kawan-kawan NGO dengan pengalaman dan keterampilannya di akar rumput, itu dia bisa melihat nggak gitu, rakyat nggak seperti itu. Tapi juga jangan juga menjengkelkan misalnya dengan yang sudah mungkin yang pernah memberikan usulan, Pak, demokrasi itu bukan isu rakyat, ini isu elit. Ini juga menjerumuskan loh. Demokrasi yang dia katakan barusan tadi itu kan sebetulnya demokrasi dengan bahasa elit, tapi demokrasi dengan bahasa rakyat kan ada. Nah, masalahnya bagi kita itu tidak punya kesabaran untuk menyosialisasikan itu kepada rakyat. Jadi kita tuh bisanya nggak boleh politik uang. Apa itu? Nggak nyambung di rakyat. Cara kita menarasikan atau mengatakan aja udah nggak pakai bahasa rakyat gitu. Misalkan kenapa kita nggak punya kesabaran untuk ketelatenan untuk mengatakan, Bu, jangan dipilih ya, ini Ibu jangan milih ini ya, soalnya ini punya program gini. Atau soalnya kalau Ibu sampai pilih ini, si A ini, nanti Ibu subsidi pupuknya nggak ada, Bu, apanya. Jadi langsung kebutuhan dirinya. Demokrasi itu masalahnya benar juga. Itu tidak salah juga bahwa demokrasi kita itu demokrasi dengan literasi dan narasi yang elit. Karena mereka nggak mau berusaha untuk ke rakyat gitu kan, pakai bahasa yang mudah. Diturunkan bahasanya itu gitu. Bahasa demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Di sana juga ada gotong royong, di mana di sana juga bagaimana modal sosial mereka yang mungkin nggak pakai kata demokrasi, tapi sebetulnya itu mencerminkan demokrasi gitu. Kearifan lokal yang itu kan banyak hal yang sifatnya demokratis, gotong royong, musyawarah atau apapun namanya gitu. Nah, jadi kita ini kalau misalkan kita bicara demokrasi kita ini lagi terpuruk, tapi kemudian kalau ada orang, tapi di seluruh dunia juga gitu, tapi apakah kita juga akan membiarkan itu terjadi? Karena di antara semua sistem pemerintahan atau politik yang ada yang selama ini, demokrasi itu yang terbaik dari yang terburuk. Kecuali ada sistem lagi otoriter, kan nggak mungkin gitu. Jadi demokrasi itu saat ini adalah kita anggap yang terbaik gitu loh. Nah, kemudian
sekarang demokrasi kita di mana? Kita udah menurun, kita termasuk demokrasi yang cacat. Kita ada unsur-unsurnya yang membuat kita turun, itu seperti apa, soal kebebasan berekspresi segala macam. Bahkan mundur ya Mbak ya? Iya mundur. Jadi itu indikator objektif itu kan indikator-indikator itu kan menunjukkan, itu bukan kata saya, tetapi itu ada indikator objektif yang baik nasional maupun internasional juga diakui bahwa itu adalah barometer kita untuk melihat demokrasi kita ada di mana. Dan kita jangan tolak itu kita baik-baik saja gimana. Kemudian kan nggak ada ditangkap, masa ukurannya seperti itu kan nggak juga gitu. Rasa takut orang, rasa nggak bebas itu aja menunjukkan bahwa demokrasi kita tuh tidak menjamin hak-hak seperti itu. Jadi situasi sekarang itu memang demokrasi tidak sedang baik-baik saja. Berarti lebih baik membiarkan para akademisi ini di dalam istana, atau lebih baik di luar saja deh, nggak usah ikut campur dalam istana gitu melihat kondisi sekarang, atau memang sudah seharusnya mereka masuk ke situ gitu? Kalau saya melihatnya gini, akademisi yang tadi saya bilang dilatih untuk berpikir kritis, metodologis, itu sebetulnya dengan modal yang luar biasa ini, dia menjadi wakil dan jembatan kita untuk selalu dekat dengan kekuasaan dan mengingatkan itu. Dan sebagai akademisi itu juga seharusnya kita, bukan akademisi saja, kita tuh harus fleksibel ngelihat kekuasaan. Jadi kita mudah masuk ke kekuasaan, tapi kita juga ringan keluar dari kekuasaan. Karena ketika kita sudah masuk, kita tuh kadang-kadang lupa bahwa ini saatnya keluar. Kata cukup ini sering susah untuk ke kita. Itu juga yang menjadi kritik sebenarnya kan, maksudnya ketika dilihat akademisi kalau udah masuk, orang-orang yang udah masuk itu pasti akan berubah gitu di dalam. Padahal mereka juga bergumul ya dengan diri sendiri gitu. Ya, jadi maksud saya itu melihatnya jangan hitam putih, karena nggak semua orang akan seperti itu. Karena ini juga sayang juga kalau orang-orang baik yang berjuang, yang tidak enggak seperti yang seperti mainstream yang ada, itu kemudian tidak dihargai juga gitu. Padahal dia juga sebetulnya kerja keras, tapi mungkin dia sendiri gitu. Menurut saya ini harus ada kolaborasi kawan-kawan yang akademisi, praktisi, NGO, media yang masuk ke dalam. Itu nggak bisa unyuk-unyuk sendiri, itu dia harus gandeng temennya untuk jadi tersambung terus gitu. Jadi misalkan di dalam ada yang waduh ini ada regulasi yang bahaya untuk ini, ya kasih sebentar lagi nih, hati-hati gini-gini. Itu kerjasama yang baik gitu. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia itu terlalu kecil kalau hanya disampirkan kepada sekelompok kecil orang gitu. Ini kan rumah besar kita gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab di situ gitu. Dan ketimbang kita mencaci atau mengutuki situasi semacam ini, ya kita sekarang tawarannya adalah apa yang harus dilakukan. Dan terus terang Mbak, saya itu kaget, takjub, dan juga gembira bahwa masih ada harapan ketika tanggal 22 Agustus. Ketika tanggal 22 Agustus kemarin, kawan-kawan mahasiswa yang kita bicara itu adalah Gen Z, iya kan? Gen Z itu sering kita stigma generasi yang rapuh, generasi yang melek teknologi tetapi yang alergi politik. Tiba-tiba mengkonsolidasi dirinya, tiba-tiba dia mengkoordinasikan dirinya sendiri. Ini kan generasi yang yang unyu-unyu, yang sering kita sakar PDW ini. Tapi tiba-tiba dia nggak mau diperintah ini dia mengkoordinasi dan 54 titik secara nasional. Kami punya ini kajiannya itu jadi 54 titik nasional Mbak. Tapi kan kemudian ada yang ingin mendowngrade, ini enggak. Ini betul-betul murni, semua kaget. Semua kaget dan RUU Pilkada nggak jadi, itu mereka harus diakui gitu. Jadi maksud saya ini juga bagian dari cara kita jangan melihat sesuatu itu hitam putih. Gen Z luar biasa. Dan itu mereka kayak menyampaikan gitu, kita mungkin alergi politik, mungkin pilihan kita sering dituduh oleh lembaga survei yang berkontribusi untuk memenangkan seseorang gitu. Tapi
Tapi pada satu titik kami juga tahu bahwa untuk urusan konstitusi kami nggak Iya. main-main. Mereka pun sadar itu gitu pesan sebenarnya. itu tuh luar biasa. Iya, iya. Itu pesan itu luar biasa. Jadi saya terus terang lihat 22 Agustus kemarin tuh kita masih punya harapan. Betul. Dan harapan itu membesar atau mengecil tergantung Iya. kita. Sebenarnya nggak hanya di 22 Agustus itu ya, Iya. mungkin sebelum-sebelumnya Ada, suara-suara ada. guru besar, Iya. akademisi itu iya. untuk pilpres juga Iya, kan. itu iya. Tapi maksud saya Mm-mm. kita ini kan sering gini, gerakan mahasiswa 98 itu selalu kita panggul kemana-mana bahwa itu adalah yang paling ideal. Iya. Iya, itu pada waktu itu iya betul. Tapi kita juga punya mahasiswa zaman sekarang yang punya tantangannya sendiri, yang punya caranya sendiri untuk merespon situasi tanah air hari ini. Iya, Gitu. iya. Nah, ini mereka pakai cara sendiri dan itu keren banget menurut saya. Keren banget dalam artian kalau misalkan ditarik 79 tahun Indonesia, itu selalu ada orang muda di sana. Iya. Ada selalu orang muda yang di depan dengan tantangan yang berbeda, dengan keterampilan yang berbeda. Ini kan anak-anak muda yang terampil melek teknologi gitu. Betul. Yang alergi terhadap politik bahkan. Tapi mungkin pada satu titik mereka udah nggak bisa lagi gitu. Melihat, oh iya ya, ketika konstitusi urusannya, ketika tidak semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum, pemerintahan dan politik misalnya. Mereka ini karena mereka bagian dari warga negara, mungkin itu juga, dan mereka juga pastilah diskusi-diskusi di forum terbuka tertutup itu kan pasti juga membuat masukan-masukan dan kesadaran, simbol-simbol kesadaran mereka. Tapi suara-suara kayak tadi ya guru besar akademisi itu waktu juga pas pilpres juga yang baru-baru ini RUU Pilkada itu sempat dituding karena nggak menerima kekalahan gitu, atau mungkin ini itu sebagai protes. Iya, itu pikiran sempit. Setahu saya ya ini kita kan nggak melihat 1, 2, 3 kampus. Ini kan hampir merata. Ada forum rektor, guru besar, profesor, doktor, semua ada di sana. Nah, kita harus cemas itu. Mereka bergerak itu kan tidak seperti politisi-politisi argumennya. Mereka kan di situ ada argumen kemanusiaan, argumen demokrasi, argumen soal hukum, argumen soal politik, soal keadaban politik, soal ukuran-ukuran itu menurut para cerdik-cerdika itu intelektual ilmuwan ini itu sudah tidak lagi, udah menjauh dari ukuran-ukuran yang harusnya ada. Politik ini kan ya harus ada etika dan keadaban gitu loh. Hukum tuh ya harus tidak membeda-bedakan gitu loh. Dia kemudian soal bagaimana konstitusi itu seakan-akan diacak-acak itu kan juga bagaimana mereka mempertanggungjawabkan ke mahasiswanya kalau seperti itu. Jadi kegelisahan para dosen, para ilmuwan, peneliti semuanya di kampus-kampus itu harusnya itu direspons positif. Dan itu menjadikan masukan yang luar biasa. Bukan ketimbang malah kita bilang dibayar lah, itu sungguh menghina sekali. Iya. Karena mungkin apa yang diajarkan dosen kepada mahasiswa kan tentu tidak, ternyata realitanya tidak seperti ini gitu kan. Itu udah harus dipertanggungjawabkan berarti. Itu kayak semacam lonceng moral kita itu udah berarti sudah memang negara nggak baik-baik saja gitu. Jadi mahasiswa, orang mungkin awalnya mahasiswa buruh demo biasalah puluhan tahun gitu, tapi baru kali ini seluruh akademisi bergerak, profesor, doktor, orasi, itu mereka gelisah di seluruh gitu. wilayah bahkan. Mereka gelisah. Kenapa gelisah? Mereka yang selama ini mengajarkan hal-hal baik untuk orang muda, generasi muda, terus tiba-tiba ada gap yang mempertontonkan antara hal-hal yang sifatnya substansi normatif di ini ideal, tiba-tiba di di lapangan berjarak. Betul.
Iya. Ya, menarik sih itu sebenarnya. Tapi kalau melihat Mbak Dani sebagai kepala Lab 45 ya, kita beralih sekarang. Iya. Gitu. Berarti Mbak Dani mendirikan ini ya, Lab 45 Sebenarnya tuh ini kan kumpulan teman-teman Iya, ya, kayak iya. Mas Andi Wijayanto, ada Pak Makmur Keliat, saya. Ini orang-orang yang sejak 2013. Oke. Ya, sejak 2013 sama Pak Jokowi terus ya, yang kita selalu dikenal tim 11. Oke. Ya, waktu itu memang kita butuh kajian cepat untuk presiden. Oke. Kajian cepat untuk presiden, kita juga kita di birokrasi pemerintahan kita punya tim, punya staf, punya segala macam. Tapi kita butuh unit reaksi cepatnya. Oke. Jadi ini tim muda semua. Itu di bawah 30 ke bawah. Itu tim muda semuanya, bermacam-macam kampus, dan mereka yang kerjanya itu bisa ujuk-ujuk kita minta deadline jam 2 pagi, bisa jam 4 pagi. Itu benar-benar digembleng gitu. Jadi anak-anak muda ini backgroundnya ada yang HI, ada yang komunikasi, ada yang gender, ada yang politik, ada macam-macam. Jadi kumpul di sana mengerjakan itu. Jadi kajian-kajian kami itu macam-macam gitu ya. Ada kajian tentang revisi Undang-Undang TNI, tentang cyber, tentang ekonomi ya, politik ekonomi, terus kemudian industri pertahanan, macam-macam. Dan melihat situasi pilkada sekarang gimana nih, Mbak Dani sebagai? Ya, saya rasa kalau misalkan jawaban cepat saya ini mengcopy paste praktek-praktek pilpres. Oh, berarti praktik-praktik pilpres kemarin ada kemungkinan akan masih terjadi. Akan terjadi di pilkada ya. Wow. Ya, jadi maksudnya kita pernah mengalami itu, dan sekarang kita akan mengalami, mengantisipasi. Nah sekarang apakah cara kita sama, kita lebih pintar maka kita ciptakan mekanisme untuk penangkalan, ataukah kita biasa-biasa aja karena udah give up. Yang ini sih saya sama sekali tidak menyarankan dan jangan masuk dalam list. Jadi maksudnya opsi-opsi itu tergantung kita gitu. Dan saya rasa gerakan 22 Agustus itu sudah harusnya menyadarkan simpul-simpul kesadaran kita untuk kita bergerak gitu. Bagaimana dalam derajat yang paling rendah misalkan melakukan pengawasan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten gitu, kota, karena motifnya dan prakteknya sama gitu. Jadi RUU pilkada kita ke depan itu kita harus melihat sekarang aja fenomena kota kosong, terus kemudian satu partai dikeroyok banyak partai, logistik sudah mulai berhamburan. Halo, ini sebenarnya negara siapa ya? Maksudnya ini kan negara rumah kita bareng-bareng gitu ya. Jadi maksud saya karena kita punya pengalaman yang baru kemarin Februari, seharusnya RUU pilkada ke depan itu yang akan berlangsung ini kita lebih mengantisipasi, lebih waspada, dan yang paling menurut saya itu ya ciptakan mekanisme bagaimana penanggulangannya. Dan itu nggak bisa sendiri, lagi-lagi nggak bisa sendiri. Mungkin ya justru ini mungkin momentum di mana kita semua berkolaborasi. Betul. Kita ngobrol sama kawan-kawan media, kita ngobrol sama kawan-kawan NGO yang punya tema-tema sendiri kan, ada yang HAM, ada yang anti korupsi, ada yang lingkungan, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena ini nanti berimpact kepada kebijakan daerah loh. Soal lingkungan hidup segala macam itu kan ini akan punya implikasi ke sana. Jadi kalau ngeliat pilkada, kalau menurut saya sih seyogyanya kawan-kawan masyarakat sipil, akademisi, media itu berkolaborasi untuk menciptakan apa mekanisme. Jadi kemungkinan ada invisible hand nggak sih Mbak di pilkada mendatang? Invisible hand, mungkin lebih konkret lagi seperti apa? Baiklah, mungkin itu konteksnya juga sama seperti
kemarin ya, Ya, mahasiswa-mahasiswa ada yang di bansos, ada terus macam-macam juga itu. Gini ya, saya bansos ini sama sekali tidak menolak, karena bansos itu kayak semacam jaring pengaman awal. Kalau dalam kondisi darurat, oke. Dalam bencana alam, bencana sosial, kemiskinan ekstrim segala macam, oke. Tapi itu tuh ada batasnya. Itu ada ini, karena kalau kita terus membanjiri bansos, itu merusak institusi institusi sosial yang ada loh di masyarakat loh. Masyarakat yang guyup, masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang kreatif, masyarakat yang inovatif mati hanya gara-gara gini terus. Kita diajarkan minta, tapi kearifan lokal tuh bisa mati kalau caranya seperti itu. Dan tanda kutip ya, bansos itu kan nggak hanya di level bawah aja, di level menengah juga ada program-program yang untuk yang intinya adalah lebih kepada menciptakan ketergantungan. Itu. Jadi yang bikin kesel tuh di situ. Jadi rusaknya organisasi atau institusi tanda kutip ya, lokal masyarakat itu ya karena gitu, dalam jangka panjang. Kita lupa. Jadi orang tuh udah males lagi. Orang kita belum ini sudah dapat bantuan bansos, sudah dapat bantuan ini, bantuan ini. Udah. Ya kemarin juga mungkin pas waktu demo itu juga kan mahasiswa ditangkap-tangkap ya, maksudnya untuk menyuarakan itu mereka juga kebebasannya berkurang gitu kan. Kemudian Mbak Dani, apakah melihat ada potensi-potensi masalah keamanan gitu dan konflik gitu ya nanti ketika pilkada mendatang gitu? Iya, pastilah ya. Sekarang gini, kita pasti kita mungkin sudah bisa menduga gitu. Dari sekarang media juga sering memuat tentang fenomena kota kosong. Itu kan sebetulnya tidak bagus buat demokrasi kita. Bagaimana pilihan-pilihan rakyat, bagaimana harapan-harapan rakyat untuk tokoh atau pemimpin yang berbeda itu kemudian tidak diberikan ruang gitu. Jadi misalkan dikeroyok dengan partai-partai yang banyak. Jadi pilkada itu disederhanakan hanya soal elektabilitas, hanya dilihat sebagai kalah atau menang kelompok lain terhadap kelompok lainnya lagi. Tapi dalam proses ya, maksud saya gini. Pilkada itu kan harus kita maknai sebagai sebuah proses yang tidak hanya kampanye aja, tetapi kalau prosesnya ini tidak mencerminkan nggak demokratis, itu kan juga sebetulnya hasilnya juga sama aja gitu. Misalkan gini, kenapa tidak diberikan opsi-opsi pemerintah daerah yang bermacam-macam? Karena apa? Saya paham, karena uang yang beredar itu sudah terlalu banyak, mahar politik kita tuh sudah sangat mahal dan nggak masuk akal. Jadi memang pada akhirnya kita jadi dipaksa jadi pesimis karena melihat situasi seperti ini. Jadi itu tadi, karena kita sudah tahu polanya di Pilpres kemarin, maka kita juga penting untuk menciptakan bagaimana sih keluar dari ini, bagaimana penguatan yang bisa kita lakukan 1 bulan ke depan. Ini jangka waktunya pendek, dan kalau bisa kita juga perlulah memikirkan solusi jangka panjangnya, menengah dan panjangnya, karena ini ada institusi sosial baik di daerah maupun di pelosok-pelosok sana yang sudah rusak karena politik. Sekali lagi mekanisme ya, berarti membangun mekanisme. Ciptakan mekanisme cara masyarakat, cara ini sendiri yang ini. Tapi kan kemudian permasalahan ini kan nggak hanya pilkada ya, kemudian juga menengok ke belakang Pilpres lagi itu ada beberapa juga permasalahan yang masih saat ini kayaknya masih berjalan juga gitu ya, soal RUU, beberapa ada 4 RUU ya, berarti yang masih ada di DPR gitu ya untuk direvisi gitu. Nah salah satunya kan kemarin penasaran sih soal RUU TNI Polri gitu ya. Sebagai Mbak Dani juga sebagai analis militer gitu ya, melihat ini tuh sebenarnya apa sih Mbak RUU TNI Polri ini, apa sih urgensinya gitu? Kemudian dibentuk. Itu tadi sebetulnya saya termasuk yang setuju dilakukan revisi undang-undang TNI dan Polri. Karena apa? Karena itu kan undang-undang yang sudah
Undang-undang TNI itu kan 2004, jadi sudah 20 tahun. Terus Undang-undang Polri itu sejak 2002, jadi sudah 22 tahun. Undang-undang Pertahanan juga 2002, itu juga sudah 22 tahun. Dalam kurun waktu 20 sampai 22 tahun, ini kan ada perkembangan secara geopolitik, nasional, itu yang luar biasa. Ancaman berbeda dan lingkungan strategis juga berbeda. Karenanya memang kita harus cek apakah undang-undang yang kita miliki itu adaptif, dia merespons perkembangan baru, baik lokal, nasional, global itu. Nah, itu jadi kalau misalkan saya setuju terhadap revisi itu harus ada persyaratannya. Itu adalah karena merespons perkembangan politik global, itu juga harus berguna bagi kepentingan nasional, itu juga harus berguna bagi untuk penguatan organisasi TNI, dan itu harus berguna untuk mengefektifkan tugas-tugas dan mengefisienkan tugas-tugas itu. Jadi itu nggak ujuk-ujuk revisi, terus tiba-tiba ada 2 pasal, satu pasal umur, satu lagi pasal bagaimana caranya TNI masuk dalam jabatan sipil gitu. Itu dasar filosofisnya tuh nggak ada. Gitu. Jadi memang harus Jadi saya senang sekali ketika DPR memutuskan bahwa dibahas di periode berikutnya. Kita akan lebih banyak bicara soal naskah akademiknya gimana. Kita akan berdebat tentang apa yang bisa masuk, apa yang nggak bisa dimasukkan gitu. Kita tetap harus meletakkan TNI tetap harus yang profesional gitu. Jangan bukan, kita harus melihat sipil itu juga harus profesional, bukan hanya meminta TNI profesional. Gitu. Dari dua-duanya, berarti nggak bisa saling mencampuri. Harus. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba mengagetkan dengan bisnis TNI balik. Itu kan bisa setback gitu. Capaian-capaian kita yang demikian bagus itu harusnya tetap kita rawat itu. Tapi kemudian yang membuat Mbak Dani kecewa dengan pasal-pasal yang ada di RUU itu apa sih, Mbak? Soal apa? Iya, karena gini, tidak ada penjelasan yang lengkap, tidak ada argumentasi yang memadai untuk menjelaskan bahwa ini gunanya untuk TNI yang profesional. Saya tahu sekarang untuk misalkan Pati gitu kan, itu kan 58. Banyak negara-negara yang udah 60, ada yang 64 tahun. Amerika pun 64 tahun. Dan itu banyak, ada beberapa negara lah yang itu. Tapi juga ada juga yang di bawah kita juga ada. Yang ingin saya katakan mau tinggi mau rendah bukan itunya. Tetapi kalau di Amerika misalnya, mereka tuh kan punya ruang untuk pensiun dini segala macam. Jadi misalnya seorang ahli cyber di di TNI, dia melihat nih kayaknya pangkat dia segala macam udah mentok, nggak mungkin bisa naik ke atas, ngapain di sini, saya mau ke swasta, bisa itu atau mungkin pensiun dini segala macam. Jadi memang diciptakan mekanisme untuk orang bisa pensiun dini itu ada gitu. Itu yang pertama. Karena apa? Sekarang ini jangan sekedar usia perwira itu dinaikkan, tetapi juga harus disediakan dulu. Ini jabatan-jabatannya itu tersedia nggak? Jangan sampai non-job. Sekarang itu ada sekitar 120-an non-job. Kemudian gitu. Kemana yang 120 itu distribusinya? Makanya itu justru jadi PR kita sendiri kan nggak boleh gitu seperti itu. Jadi kita harus memikirkan betul gitu, restrukturisasi organisasi kah atau apa gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk dipreteli gitu, tapi harus ada bangunan argumentasi yang itu tadi disandarkan oleh persyaratan-persyaratan tadi itu. Tapi di organisasi TNI kita sekarang nih sebenarnya ada cawe-cawenya presiden juga nggak sih, Mbak? Maksudnya cawe-cawe ini seperti apa? Iya, kayak secara sipilnya juga tadi Mbak Dani kan jelasin ya, sipil dan TNI itu harus nggak boleh saling itu. Iya, jadi seperti apa? Jadi gini, saya sih memahami ya. Presiden pasti menginginkan punya kendali efektif terhadap TNI dan Polri. Tapi menurut saya kendali efektif terhadap TNI Polri itu harus dilakukan dengan kaidah-kaidah
yang itu tadi tetap meletakkan TNI dan polisi itu sebagai tentara atau polisi yang profesional. Nggak boleh kemudian dia sekedar untuk melayani kekuasaan yang justru menjauh dari konstitusi misalnya seperti itu. Itu harus ada. TNI dan Polri itu dia sangat patuh, tegak lurus terhadap konstitusi. Dia juga patuh terhadap panglima tertinggi dan itu presiden. Nah, maksud saya hal-hal seperti itu jangan kemudian dijadikan untuk kepentingan politik gitu. Jangan menarik-narik TNI dan Polri untuk kepentingan politik. Nah, itu aja. Nanti terus kemudian sebelum saya ditanya, apakah ada? Nah, saya bilang kawan-kawan bisa melihat itu gitu. Ya. Jadi hak prerogatif presiden terhadap dua institusi ini, kemudian kendali efektif, oke, kita ngerti. Itu pasti harus dilakukan lah, karena kebutuhan untuk Indonesia yang sebesar ini. Tapi jangan kemudian TNI dan Polri itu dipergunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, kepentingan politik segolongan dan ini untuk menekan atau apa gitu. Tapi kalau melihat masih ada berapa tadi 120 yang non-job gitu ya. Itu sebenarnya rekrutmennya seperti apa sih Mbak di TNI dan di Polri gitu? Rekrutmen dan distribusinya. Ya, saya rasa TNI dan Polri itu kan punya pengalaman panjang untuk mengelola institusi mereka gitu. Tetapi ketika ada perubahan-perubahan itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan di dalam gitu loh. Jadi seakan-akan menaikkan pensiun TNI itu kan mungkin tuh sebagian TNI yang memiliki jabatan atau pangkat tertentu itu diuntungkan. Tetapi untuk sebuah organisasi TNI itu nggak bisa gitu. Mereka tuh kan berbeda dengan sipil ya. Mereka tuh sudah sangat aturan-aturan kebijakan segala macam itu kan sudah tertata dengan sangat baik. Saya rasa salah satu organisasi atau terbaik, salah satu yang terbaik itu ya TNI Polri itu. Oke. Nah ini masih soal TNI juga gitu ya. Ada wacana untuk membuat matra siber di TNI gitu kan. Sudah ada 3 ya matranya gitu kan. Semua ditambahkan menjadi matra siber itu. Mbak Dani melihatnya seperti apa? Ya, saya rasa dengan tantangan, dengan situasi global semacam ini, dan kemudian baru-baru kemarin kita juga dihadapkan oleh itu tadi data-data kita yang ada peretas segala macam itu kan sebetulnya menunjukkan jangan sampai kita lebih parah lagi baru. Ini kan udah alarm. Ini udah, dan soal peretasan, soal data yang hilang, soal apa itu kan bukan sekali 2 kali ini. Jadi ketika Panglima TNI misalkan 8 hari yang lalu juga menyampaikan itu, terus kemudian kawan-kawan di Kementerian Pertahanan juga menyampaikan itu juga, saya rasa ini adalah momentum yang pas untuk Angkatan Cyber. Cuman ketika kita bicara soal Angkatan Cyber ini, kita juga perlu berhati-hati antara kebutuhan strategisnya dengan apa yang dilihat. Biasanya kan kawan-kawan masyarakat sipil juga boleh dong, patut gelisah juga seperti apa. Nah, kalau menurut saya sebelum kita jauh-jauh mendiskusikan tentang Angkatan Cyber seperti apa, ini sosialisasi tentang Angkatan Cyber yang dibayangkan itu seperti apa itu harus dilakukan. Jadi sosialisasi dulu. Betul, sosialisasi dalam artian debat publiknya tuh harus ada gitu, sehingga masyarakat sipil tuh nggak merasa terancam. Sementara kebutuhan kita, faktanya Angkatan Cyber tuh penting gitu. Jadi, dan kayaknya perlu koordinasi juga ya dengan 3 matra yang lain. Iya, pasti. Karena kalau soal cyber ini kan sebetulnya masing-masing matra juga sudah punya dengan tingkatan yang berbeda-beda. Itu dijabat oleh, ada yang setingkat bintang 1, kolonel atau apa gitu ya, di setiap matra itu berbeda. Tetapi ini justru karena ini
bagaimana mengorkestrasi ini semua, dan Angkatan Cyber itu menjadi sesuatu yang sangat lembaga yang strategis. Itu memang harus kita pikirkan matang-matang, dan masukan-masukan dari berbagai pihak itu penting. Karena jangan sampai ini menjadi kegelisahan pihak lain gitu. Jadi sejak awal itu harus dikatakan maksud kami yang dinamakan Angkatan Cyber adalah ini, wilayahnya ini, tugasnya ini segala macam. Itu kan butuh untuk ngobrol. Kayak dulu kita undang-undang TNI, undang-undang pertahanan, undang-undang Polri, itu kan juga melalui proses yang panjang gitu. Nah, ini juga harusnya seperti itu gitu. Jadi ya kita akui ini perlu, ini penting. Ya kita bentuk, tapi itu tadi kita perlu ngobrol. Kita perlu ngobrol, nggak ada ini di belakang hari nanti kita akan kemudian mendapatkan penolakan segala macam. Karena saya termasuk yang setuju Angkatan Cyber. Menarik banget. Kita udah sepanjang ini ngobrol bersama Mbak Dani gitu ya, dan menarik banget gitu apa yang udah kita diskusikan dan kita obrolin gitu. Tapi nggak kerasa Mbak, ini udah selesai, sudah di penghujung podcast kita gitu ya. Mungkin kapan-kapan kita nanti akan lebih fokus, misalkan kita ngobrolin soal Angkatan Cyber atau revisi Undang-Undang TNI. Tapi kalau misalkan memang revisi Undang-Undang TNI atau revisi Undang-Undang Polri atau kita pembentukan Angkatan Cyber itu mau dilakukan, itu sebaiknya November-Desember ini kan ada diskusi tentang prolegnas apa-apa itu kan butuh. Misalkan revisi itu misalkan untuk masukkan soal Angkatan Cyber itu di undang-undang yang ada gitu. Jadi harusnya ada di prolegnas. Jangan ujuk-ujuk nggak ada di prolegnas, tiba-tiba ada di prolegnas. Baiklah. Ini terakhir Mbak, pesan aja untuk teman-teman akademisi, juga teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang melihat kondisi situasi politik saat ini, pesannya ke teman-teman semuanya. Saya sebetulnya nggak biasa untuk bikin pesan-pesan, tetapi mungkin ini bareng-bareng saja kawan-kawan akademisi, peneliti, praktisi, kawan-kawan NGO media. Saya rasa kita tidak bisa menutup mata bahwa demokrasi kita sedang bermasalah, dan mungkin kita bisa menciptakan mekanisme bareng kira-kira seperti apa untuk memperbaiki ini dengan cara kita masing-masing atau cara kita bersama. Dan jangan lelah menyintai Indonesia. Terima kasih Mbak Dani, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Nanti lain waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi gitu ya. Oke, buat teman-teman FYP, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Ini tadi pesan-pesannya menarik sih ya dari Mbak Dani gitu ya. Melihat kondisi politik kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita juga perlu membuat mekanisme gitu ya untuk kedepannya supaya pemerintahannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu nggak bisa sendirian, tapi harus bersama-sama gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan FYP. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tentunya semakin menarik juga. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen.